Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotu Zahro, mahasiswa dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah Program Studi PAI, akan menyelesaikan tugas media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI yang bertema Teori Kerucut Pengalaman menurut Edgar Dale. Siapa sih Edgar Dale itu? Edgar Dale lahir pada tanggal 27 April 1900 di Benson, Minnesota sampai 8 Maret 1985 di Columbus. Beliau adalah seorang pendidik Amerika yang mengembangkan kerucut pengalaman, juga dikenal sebagai piramida pembelajaran. Dia memberikan beberapa kontribusi pada instruksi audio dan visual, termasuk metodologi untuk menganalisis konten gambar bergerak. Menurut Edgar Dale, pembelajaran lebih mengutamakan keaktifan peran serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya, melalui panca inderanya baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan, sampai pada modus berbuat yaitu katakan dan lakukan. Edgar Dale dalam Sanjaya tahun 2008 mengemukakan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik akan semakin banyak jika media pembelajaran semakin konkret. Sebaliknya, jika peserta didik semakin abstrak dalam mempelajari bahan pengajaran, maka semakin sedikit pengalaman belajar yang diperoleh. Edgar Dale melukiskan pengalaman belajar peserta didik melalui sebuah kerucut yang dikenal dengan nama kerucut pengalaman Edgar Dale. Di dalam teori kerucut pengalaman Edgar Dale yang dikembangkan pada tahun 1998, arah kerucut semakin ke atas berarti semakin abstrak, dan apabila semakin ke bawah menggambarkan makin konkretnya pemahaman suatu ilmu yang diterima oleh pembelajar. Edgar Dale dalam kerucut pengalamannya mengatakan, hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung, melalui kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal. Semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok pembelajar yang dihadapi, dengan mempertimbangkan situasi belajar. Pengalaman langsung akan memberikan informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman tersebut, dikarenakan melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba. Kerucut pengalaman Edgar Dale menggambarkan bahwa makin ke bawah makin besar tingkat pengalaman yang diperoleh, yang akan menjadi semakin besar pula tingkat pemahaman dan penguasaan akan sebuah pengetahuan. Ini ada sebuah gambar poin-poin utama dari rincian kerucut pengalaman Edgar Dale. Jadi dalam belajar ada beberapa tingkat, yaitu ada tingkat keterlibatan ya, tingkat verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Jadi apabila dengan membaca kita 10% dapat mengingat apa yang telah dibaca. 20% untuk hal yang telah kita dengar, dan 30% untuk hal-hal apa yang kita lihat, seperti melihat gambar, melihat video atau film, atau melihat demonstrasi. Dan yang 50% terlibat dalam diskusi, yang 70% menyajikan atau mempresentasikan, yang ke 90% yaitu bermain peran,
melakukan simulasi atau mengerjakan hal yang nyata. Jadi lebih jelasnya lagi, kegiatan membaca tingkat pemahamannya ada 10%, mendengar 20%, dan melihat gambar 30%. Pada tingkatan ini merupakan pengalaman penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang ditemui pertama kali. Pembelajar masih bersifat sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya akan paling sedikit dibandingkan dengan jenis cara pembelajaran lainnya. Berdiskusi 50% dan presentasi 70%. Pada tingkatan ini, pembelajar sudah diberikan suatu bentuk permasalahan yang menstimulasi mereka untuk aktif berpikir. Sifat pembelajar masih partisipan karena mereka belum diberikan permasalahan yang konkret. Bermain peran, bersimulasi, dan melakukan hal yang nyata. Nilainya 90%. Pada tingkatan terakhir ini, pembelajar sudah bertindak sebagai pengamat yang turun langsung dan berperan aktif dalam sebuah permasalahan, sehingga tingkat pemahaman yang diperoleh adalah tingkat yang paling besar. Kesimpulannya, pengalaman langsung memberikan efek paling nyata pada sebuah pemahaman akan suatu ilmu. Keterlibatan seseorang dalam sebuah pengalaman nyata membuat ia dapat memahami dan mengingat lebih baik serta cenderung tidak gegabah dalam mengambil keputusan, karena mempunyai dampak resiko yang nyata pula. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang kerucut pengalaman Edgar Bell. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.